Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Yang kami hormati Pak Manda, Kiai Thohir Ahmad, para ulama sekalian. Kami di sini mewakili keluarga kami karena kebetulan saya anak tertua dari almarhum Kiai Haji Hasan Abdillah dan ibunya Aisyah, mewakili adik saya Haula Afiyah, mewakili adik saya Haji Ahyad Sakir, mewakili adik saya almarhumah Nikmatul Hamidah, mewakili adik saya Haji Wasil Hibdi yang pada siang sore hari ini menyelenggarakan haul untuk ibunda kami tercinta, yaitu Nyai Hajah Nur Aisyah binti Muhammad Gondokusumo. Memang aneh kok binti Muhammad Gondokusumo, ya. Tapi memang mbah kami namanya Muhammad Gondokusumo, tapi beliau ini juga muridnya Kiai Holil Bangkalan, ya. Jadi antara mbah kami Raden Muhammad Gondokusumo dengan Abah Yai Kiai Haji Ahmad Usair itu sudah kenal sejak di Bangkalan. Kebetulan keduanya kemudian ketemu di Kalibaru. Kiai Ahmad Usairi pindah ke Kalibaru dan mbah kami itu pindah ke Kalibaru sebagai kepala pegadaian. Kepala pegadaian dulu itu belum ada bank, jadi adanya pegadaian, kepala pegadaian. Di situ kemudian terjadilah perjodohan antara ayah kami dan ibu kami. Ibu kami sudah wafat 20 tahun yang lalu, 40 tahun kebukar. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, memenuhi undangan kami untuk berdoa kepada ibunda kami. Sebenarnya hal untuk ibunda kami ini sebenarnya sebagai entry point saja sebenarnya. Sebenarnya juga untuk Bapak Ibu sekalian, keluarga bapak-bapak ibu sekalian itu juga ikut terdoakan melalui haul pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita menghauli ibu? Ibu ini biasanya itu terlupakan. Banyak orang menghauli itu ayahnya kemudian ibunya. Padahal ibunya itu misalnya kami biasa menjalankan haul ayah kami itu pada Muharram, ya, pada Muharram. Biasanya kami tulis juga di bawahnya itu ibu kami, ya, Hajah Nur Aisyah. Padahal Nur Aisyah wafatnya itu pada bulan Tekepek, ya, Dzulqa'dah, pada bulan sekarang ini. Jadi biasanya terkalahkan. Nah sekarang untuk menghormati, menghargai ibunda kami selenggarakan khusus haul untuk beliau. Kita selenggarakan di makam beliau dan sebagainya. Untuk apa? Karena tadi sudah dihatamkan Al-Quran, tadi sudah dibacakan Maulid Nabi, tadi sudah dibacakan Yasin dan Tahlil, semua itu untuk ditujukan kepada almarhumah. Kami itu ingat Sayyidina Umar itu pernah berkata, kalau ada orang berhasil itu lihat dia dua wanita. Yang pertama siapa ibunya, siapa istrinya, kata Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang berhasil itu mesti ibunya sering berdoa untuk anak. Dan kalau ada orang berhasil itu mesti istrinya mendukung keberhasilan suaminya, ya. Saya ingin bercerita tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu berhasil karena ditunjang oleh istrinya. Istrinya itu terkenal galak. Jadi pernah ada seorang sahabat mau matur kepada Sayyidina Umar mengadukan tentang istrinya yang galak. Tapi ketika sampai di rumah Sayyidina Umar, lihat Sayyidina Umar lagi dimarahin oleh istrinya, gak jadi beliau. Jadi karena galaknya istri itu, karena Sayyidina Umar sabar menghadapi istrinya yang galak itu, Sayyidina Umar menjadi seorang punggawa, ya, menjadi seorang pemimpin yang sampai sekarang menjadi keteladanannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya. Yang kedua juga kadang-kadang kesabaran kita terhadap istri itu membawa martabat sendiri pada kita. Ya. Banyak kita kewalian itu, ada seorang wali itu karena istrinya itu galak tapi memegang syariat.
Jadi pernah ada tamu masih keluarga suaminya itu datang ke rumahnya, ditolak, menunggu suaminya datang. Suaminya datang itu naik harimau. Jadi suaminya itu pulang naik harimau. Ketika ditanya, mengapa engkau dapat keistimewaan seperti ini? Karena aku sabar menghadapi istriku. Jadi orang jadi wali itu bisa karena kesabarannya menghadapi istrinya. Jadi karena itu kadang-kadang ini istimewa kalau kita merayakan haul untuk ibunda kami. Bapak Ibu sekalian juga segitu, mestinya harus teringat pada ibu ya. Karena Nabi selalu menyebutkan umuka sampai 3 kali, baru kemudian abuka. Ibumu yang istimewa, ibumu yang istimewa, ibumu yang istimewa, baru kemudian ayahmu istimewa. Ibu ini sangat istimewa ya. Saya kemarin mendengar ada seorang ibu-ibu bercerita yang suaminya menjadi panglima angkatan bersenjata, Pak Yudho Margono. Dia cerita suaminya itu setiap tugas mesti telepon ibunya ya. Istrinya tidak tahu, tapi dia selalu telepon ibunya. Jadi itu betapa berharganya ibu itu. Kalau masih ada ibu, kita doa kepada ibu. Saya itu sebenarnya mungkin ya karena ibu saya juga. Ketika ibu mau naik haji itu saya minta kepada ibu, Bu, doakan saya. Doakan saya. Kok saya itu ngomong, Bu, doakan saya menjadi pengarang. Aneh saya. Apa itu? Ibu saya aneh. Apa kok jadi pengarang? Ya pokoknya saya pengen jadi pengarang dan sebagainya. Kok yang dilala, alhamdulillah itu kok ya diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam rangka kata Rasulullah, man warraha mu'minan faka'annama ahyahu. Barang siapa yang menuliskan sejarahnya seorang yang beriman, itu seolah-olah dia menghidupkan orang mati. Jadi saya bercerita tentang ibunda saya, ini seolah saya menghidupkan beliau lagi, seolah beliau hidup lagi ya. Faman qara'a tarihahu, siapa yang membaca sejarahnya, faka'annama zarahu, maka dia sama dengan berziarah ke makamnya. Jadi tadi kita membaca Sifat Durar, kita insya Allah akan dicatat sebagai orang yang berziarah kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin berziarah ke makam Nabi, berziarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, cukup baca manaqibnya saja, karena Rasulullah sama dengan ka'annama zarahu, sama dengan dia berziarah ke makamnya. Faman zarahu faqad istajaba ridwanallahi ta'ala. Barang siapa yang berziarah maka dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami semua ini, saya dan saudara-saudara saya yang lain-lain, dalam rangka itu sebenarnya ingin menghidupkan kembali kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh ibu saya. Ibu saya ini termasuk orang yang sabar. Sebenarnya ibu saya ini kalau pendidikannya tidak pernah di pesantren, tapi beliau ini saya pernah dulu masih kecil tuh menjumpai buku kitab ibu saya itu. Ibu saya itu yang dibaca itu kitabnya Kesoleh Darat. Kesoleh Darat itu dibaca oleh ibu saya ya. Termasuk Munjiat dan sebagainya, tulis Kesoleh Darat, termasuk tafsir yang ditulis Kesoleh Darat itu dibaca melalui ayah saya dan sebagainya. Itu yang dibaca oleh ibu saya. Ibu belajar sendiri dan melalui abah saya ya, melalui abah saya. Jadi itu yang dibaca. Jadi kemudian belajar dan kemudian hikmah kepada suami itu kelebihan ibu saya. Jadi ayah membuat haul Syekh Abdul Qadir Jailani, membuat acara-acara sebelasan dan sebagainya dilakukan oleh ibu saya dan sebagainya. Itu hikmah ibu saya. Ya, dulu pernah ayah saya itu bermimpi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani pernah kirim salam ke ibu saya. Itu cerita ayah saya suatu saat ya. Terus kemudian ibu saya meninggal pada tahun 2002. Kemudian berikutnya ayah menikah lagi dengan adiknya ibu saya, yaitu Sofia, ibu adik cer Sofia. Sofia ini waktu itu saya tanya apa kok menikah Bu Sofia yang sudah sepuh juga, yang umurnya sudah 70. Aku menikah ibu Sofia itu bukan karena apa-apa, kata abah saya itu. Beliau ingat kata-kata sahabat Anas bin Malik, aku malu kalau aku mati dalam keadaan jomblo tidak punya istri. Tapi ternyata Bu Sofia wafat duluan sebelum abah saya meninggal. Jadi abah juga akhirnya juga wafat dalam keadaan tidak memiliki istri tahun 2012. Ibu sekalian,
Mengapa menikahi Ibu Sofia? Ada yang menarik sebenarnya. Kata ayah saya, aku menikahi Bulik Sofia itu karena Bulik Sofia itu jarang wong wedok sing tahu mimpi ketemu Rasulullah. Jadi Ibu Sofia itu dinikahi oleh abah saya, makamnya itu Ibu Sofia itu karena beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah, itu kemudian dinikahi oleh abah saya. Nah, itu ya. Saya teringat ada seorang wali besar namanya Abdul Wahid bin Zaid. Itu dulu bermimpi dia pernah sholat malam, ya Allah beritahu saya siapa yang akan jadi kawan saya nanti di akhirat. Kemudian dia bermimpi malam hari itu, dia bermimpi namanya Maimunah al-Sauda. Jadi ada namanya Maimunah orang kulit hitam. Dicari apa dia sampai ketemu oleh Imam Zaid. Ternyata dia seorang wali juga, wanita wali. Dia berontak untuk menikahi seorang wali itu bukan karena kecantikan, bukan karena apa-apa, tapi karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini membawa manfaat, terutama kita setidak-tidaknya kita ikut mendoakan untuk almarhumah. Saya itu kalau mendoakan untuk almarhumah itu tidak hanya ampunan. Kalau ampunan itu sudah biasa. Yang saya selalu doakan, ya Allah jadikan beliau ini walimu. Jenengan yang ngoten nggih. Nek ndongaken wong tuane namung Rabbi firli wali walidayya pun mboten tok. Jadikan dia walimu. Tanggung nek mau ampunan. Nek ampunan pun mesti. Tapi jadikan walimu. Nek kabar wong tua kita menjadi wali, maka dia akan berdekatan dengan Rasulullah SAW di akhiratnya. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.